kuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Hari ini saya khotbah tentang iman. Apa saudara? Iman. Apapun tantangan, apapun badai, apapun cobaan, apapun masalah yang datang, yang tidak boleh hilang dalam hidup saudara adalah harapan. Apa saudara? Karena harapan adalah dasar dari iman. Apapun tantangan, apapun badai, yang tidak boleh hilang adalah harapan. Dan kalau harapan hilang, itu repot, akan ngalami 4S. Tahu 4S? Sedih, stres, darah tinggi naik, stroke, yang keempat selesai. Jadi apapun tantangan, apapun badai yang datang, hanya satu yang tidak boleh hilang, harapan. Dasar dari iman adalah harapan. Iman adalah kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Iman adalah kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Alkitab berkata dengan hati percaya dan mulut mengaku. Iman itu harus diperkatakan. Saudara tidak bisa ngusir setan tanpa bicara. Kenapa? Setannya bingung suruh ngapain. Maka iman itu harus diperkatakan dengan hati percaya. Apa saudara? Alkitab berkata firman itu ada dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Firman itu yang menciptakan langit dan bumi, dan kuasa itu, firman itu ada dalam hatimu dan di mulutmu. Artinya iman itu harus diucapkan. Kalau kita di tempat yang bergaung, haleluya, terdengar suara haleluya. Kalau kita ngomong haleluya, tempat bergaung, terdengar halilintar, berarti ada setan lewat. Betul? Alkitab berkata dengan hati percaya. Dan kuncinya di ayat 11. Barang siapa yang percaya dia tidak akan dipermalukan. Iman itu meyakini apa yang kau percayai tidak dipermalukan. Iman beda dengan sugesti. Sugesti adalah suatu keyakinan, kepercayaan yang belum tentu benar. Beda dengan iman. Iman adalah keyakinan dan kepercayaanmu yang pasti benar. Dan kalau engkau percaya dan beriman, jadilah sesuai imanmu. Dan apa yang kau percaya itu tidak akan dipermalukan. Omong sama sebelahnya, tidak dipermalukan. Nah, saudara, waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, saya ke gereja, lihat pendeta-pendeta mendoakan, tumpang tangan dalam nama Yesus, ubiak-ubiak gini, ubiak-ubiak. Dan waktu saya sampai rumah, mama saya sakit, 2 ginjalnya rusak. Dokter berkata, cuci darah tidak bisa menolong, hanya memperpanjang. Cangkok ginjal 50% berhasil, 50% gagal. Dan cari donornya susah. Apa yang terjadi?
Saya ngomong sama mama saya, "Mama, mau ndak mama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Mama saya itu agamanya Pancasila, semua ikut. Nah, saya ngomong, kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa menyembuhkan saya. Di situ saya bingung bagaimana cara mendoakan. Karena sebelum saya bertobat, itu kan dukun. Kalau dukun itu minum dulu, semprot vitamin komplit. Yang jadi pertanyaan, ini ibunya sendiri kan gitu dah. Enggak mungkin itu walat dah. Bingung caranya ini gini. Nah, saya di gereja lihat pendeta tumpang tangan dalam nama Yesus. Iman itu memperkatakan firman Tuhan. Kalau saudara punya anak, saudara sebagai ayah janji, anak usia 17 tahun ke atas, kamu saya kasih motor. Setelah 17 tahun ke atas, anak ini terus minta saudara motor. Karena kita udah janji, sebagai ayah kepala kita butek, udahlah dibeliin aja. Betul? Nah, iman juga demikian. Iman itu harus diucapkan janji-janji Tuhan. Dengan bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Waktu itu saya doa sama mama saya, dengan bilur Yesus sembuh. Ingat, apa yang kau yakini, kau yang imani, percayai, tidak akan saya doa demi nama Yesus sembuh. Saya yakin. Gimana mah? Boyokku tambah loroi. Waduh. Kadang tuh kita ini lihat keadaan jadi goyang. Betul? Saya doa lagi. Bilur Yesus sembuh. Mama saya doa. Bilur Yesus sembuhkan mama saya. Saya berkata demikian. Tiba-tiba ada aliran listrik yang luar biasa. Bukan listrik, ini langsung gini dah. Ini kayak ada aliran luar biasa. Kayak setruman gitu. Dan apa yang terjadi? Ada satu kekuatan luar biasa bikin mama saya tegak berdiri. Dan ginjal mama saya sembuh jadi ginjal anak kecil, sampai sekarang masih hidup. Barang siapa percaya dia tidak apa yang engkau yakini, apa yang engkau imani, percaya engkau sudah menerima. Dan engkau harus percaya tidak akan Dan mama saya hidup. Dia disembuhkan Tuhan tahun 93. Sampai sekarang masih hidup. Tanpa cangkok ginjal, tanpa cuci darah, sembuh total. Berarti dia sudah merasakan mujizat 25 tahun lebih. Disitulah saya mengerti, iman itu harus diperkatakan. Berapa hari Rebu yang lalu saya ada di notaris. Di notaris untuk transaksi bisnis tanah. Karena kebetulan saya kan bisnis itu. Waktu itu ada seorang ibu, suami istri muslim, pakai jilbab. Saya baru mengerti bahwa imanmu bisa menyelamatkan orang lain. Apa yang terjadi? Ibu ini kaget karena suaminya terkena rentenir. Rumah mau disita, mau dilelang. Utangnya hanya kira-kira 250, bengkak, dan rumahnya hanya dihargai 750 karena harganya itu 1,2 M. Orang desa saking kagetnya karena dia ada riwayat jantung ya, syok, kaget, serangan jantung di notaris. Orang sakit jantung repot, terlalu bahagia juga bahaya,
terlalu susah lebih bahaya, betul? Makanya orang sakit jantung itu tidak boleh banyak terlalu girang. Wah, stop. Makanya orang sakit jantung hati-hati, terlalu bahagia tidak boleh, terlalu sedih lebih bahaya, betul? Waktu itu saya mau doakan juga bingung, karena ibu ini pakai jilbab muslim. Kalau saya doakan dalam nama Yesus, nanti kena kasus kristenisasi, betul? Betul? Pakai jilbab. Nah, saya diemin dulu. Ibu ini mau dibawa ke unit gawat darurat, mau langsung bawa ke karena serangan jantung, wajah udah pucat, udah membiru, udah membiru, udah langsung notarisnya ngomong, Pak Daud harus doakan. Waduh Bu, nanti repot, kita nanti kena kristenisasi. Bukan masalah itu, ini nanti kalau ibu ini mati di sini, kita yang susah. Susahnya gimana? Kita semua dipanggil jadi saksi. Dan yang kedua, kantor saya di polis lain, gimana kita mau transaksi? Aduh, ya kita orang bisnis kan jangan sampai ada hambatan, betul? Nah waktu itu udahlah saya doain, saya pegang denyut jantungnya, denyut nadinya dulu, saya pegang sini denyut nadinya, udah bunyinya gini, tek, lama sekali, tek, lama sekali, tek, wah tinggal tit, aduh gimana nih, udah wajah biru semua, serangan jantung gini, udah Bu sekarang ikuti doa, Ibu percaya Isa Al-Masih sebagai nabi, percaya, Ibu ikuti doa saya. Aku percaya Isa Al-Masih yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Langsung saya berpikir, wah ini kurang keren, tambahin lagi, aku percaya Isa Al-Masih yang berkuasa terkemuka di bumi, di akhirat, dan di alam gaib. Sekian lebih keren kan? Dia sebut Isa Al-Masih selamatkan saya di bumi dan di akhirat dan di alam gaib. Saya doa di dalam nama Yesus sembuh. Barang siapa percaya dia tidak akan dipermalukan. Amin. Ingat kunci ayat 11 ini harus engkau ucapkan. Aku percaya tidak akan Saya ngomong gini, darah Yesus sembuhkan. Ibu berseru, Isa Al-Masih selamatkan hidupku di bumi, di akhirat, dan di alam gaib. Dia doa terus, Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar, Isa Al-Masih selamatkan hidupku di bumi, di akhirat. Tiba-tiba dia berhenti gini. Waduh, saya gitu. Waduh, ini kalau mati ya repot. Saya udah ingin doakan, udah kena masalah lagi dah. Dipanggil dari saksi, polis lain. Saya ngomong, Ibu berseru Isa Al-Masih, diem, langsung dia gini lagi. Dan apa terjadi? Dia kena serangan jantung, hidup sembuh seketika. Terjadi mujizat. Nah setelah itu ibu ini saya ngomong, Bu, dan repotnya rentenirnya ada yang Kristen juga. Saya ngomong, Ibu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan pasti tolong Ibu. Akhirnya ibu ini mau tanda tangan, saya diantar suaminya ke bank. Saya ngomong sama yang ada yang Kristen situ, ingat ini gara-gara masalah kayak gini itu sampai serangan jantung, wah repot, sial kutuk apes, yang jadi rentenir harus bertobat. Saya gitu. Satu hal saya belajar, bahwa iman kita bisa menyelamatkan orang lain. Engkau harus percayai apa yang kau imani tidak akan dipermalukan. Amin. Dan iman itu harus diucapkan. Saudara, saya banyak belajar tentang iman, yaitu gini, bahwa iman itu harus diperkatakan. Saya itu sekolah Alkitab lulus ranking 4, murid tinggal 4, dan saya itu murid paling bodoh.
Dan saya waktu mau wisuda dipanggil guru saya, rektor. Daud, sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Nilainya semua di bawah 5. Tetapi kalau tidak diluluskan, guru-guru kamu tidak mau ketemu kamu lagi. Jadi kamu dipaksa untuk lulus. Tapi dengan syarat tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Loh kenapa? Rektor Pak Pontas. Karena mereka tidak mau ketemu kamu lagi. Kamu murid paling bodoh. Ya udah, saya diwisuda. Saya senang diwisuda. Ingat, ada waktunya Tuhan tidak menyatakan mujizat hari itu, tapi supaya kita belajar. Dan ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada itu, yaitu apa? Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dalam namanya. Apa yang terjadi? Saya diwisuda. Saya senang sekali, ranking 4, murid tinggal 4. Mama saya tidak datang, papa saya tidak datang, adik kakak saya tidak datang. Saya lulus sekolah Alkitab, pulang naik angkot. Begitu sampai rumah, papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Di situ mereka stres. Langsung saya berpikir, kalau saya stres juga, satu keluarga gila, betul? Untuk nolong keluarga harus ada satu yang bangkit, betul? Dalam hidup kita, apapun tantangan, apapun badai, engkau harus bangkit. Apa saudara? Harus apa? Dan iman itu diperkatakan. Apa yang saya katakan? Aku percaya Tuhan memelihara hidupku. Allah mencukupi segala keperluanku. Di saat engkau ada tantangan dan badai, engkau perkatakan ayat ini. Aku percaya tidak akan dipermalukan. Amin. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya ini anak paling goblok, sekolah paling bodoh, gitu dah. Tapi duit ngerti kan, gitu dah. Tiba-tiba ada suara Tuhan, Daud, Daud, apa yang ada di tanganmu lakukan dengan setia. Tiba-tiba ada plastik bekas gula di tangan saya. Saya doa, Tuhan, apa aku mau jadi pemulung? Tuhan bicara, kamu jual plastik, dengan tanda inilah engkau akan menang. Saya lihat salib. Setelah itu, kadang sekitar kita tidak mendukung kita, tapi engkau harus bangkit dan katakan firman itu. Aku percaya tidak dipermalukan. Mah, aku mau kerja plastik. Mama saya ngomong gini, Daud, di antara anak mama kamu paling goblok, gitu lah. Malah modalnya habis, entek. Ini ada uang 100.000. Kalau kamu berhasil, memang Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, ingat itu modal terakhir, gitu lah. Saya dikasih 100.000 rupiah. Saya ngomong sama mama saya, Ma, aku nggak punya motor, mau pinjem motor. Daud, ini ada motor Poswan, bulan depan nggak bisa bayar kreditnya, kamu yang nerusin. Bayangin dah, udah min tambah min lagi dah. Saya beli plastik di agen plastik kilat HD kresek hitam, dapat 25 kilo kresek hitam. Saya naik motor itu, saya perkatakan firman itu, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan saya ucapkan firman yang ada di kitab Yosua, di mana kakiku dipijak,
Engkau menyertai dan memberkati. Amin. Menyertai dan memberkati. Saya jual plastik ke simbok-simbok ibu-ibu. Ingat, ada waktunya Tuhan tidak nyatakan mujizat hari itu, tapi supaya kita belajar ada suatu rencana Tuhan yang lebih besar daripada itu, bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang didoakan. Sehari untung 2.000, 3.000, 5.000, dari omset 25 kilo jadi setengah kintal, dari setengah kintal jadi 1 kintal, 1 kintal, 2 kintal, 5 kintal, setengah ton, 1 ton. Yang penting pada waktu ada badai, ucapkan firman itu, tekun dan berharap, karena itu dasar dari iman. Dari 1 ton, 2 ton, 5 ton, sampai jadi pabrik plastik. Dan saya tidak utang bank dan tidak ada utang perorangan untuk ngerintis pabrik. Yang pada itu saya pegang satu hal, bahwa apa yang saya percayai, apa yang saya imani, saya ucapkan firman itu tidak akan dipermalukan. Jadi iman itu harus diperkatakan. Amin. Amin. Nah, saudara, tantangan terbesar seorang laki-laki beda dengan seorang perempuan. Seorang laki-laki diuji pada waktu kaya, jaya, dan diberkati. Kalau laki-laki miskin, tukang becak, susah selingkuh, nggak ada duit, betul? Siapa yang mau? Betul? Betul? Nah, justru pada waktu orang itu diberkati seorang laki-laki, itu ujian yang terbesar dan terberat. Dan seorang wanita diuji pada waktu miskin, susah, merintis, berat ekonomi. Apakah dia tetap setia sama suaminya? Betul? Betul? Makanya ujian laki-laki sama perempuan itu beda. Kita orang yang menikah, kalau wanita dikatakan cantik secantik apapun, kalau sudah menikah itu adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan, yang penting bisa diajak bicara suka dan duka. Betul? Kita punya istri cantik, cerewet, yang laki stroke. Betul? 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 Ngomong sebelahnya, cerewet enggak lo? Betul? Ujian seorang laki-laki itu pada waktu dia jaya. Setelah saya berhasil dalam bisnis, saya lupa panggilan Tuhan. Waktu saya lupa panggilan Tuhan, waktu saya berdoa, Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Wah, mati. Saya belum siap. Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani Engkau sungguh-sungguh. Tapi Tuhan ngomong, hari ini Engkau pulang. Saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedan apa? Pengalaman saya saat ini jadi pelajaran. Kalau naik motor, yang paling bahaya justru yang di belakang, karena enggak tahu apa-apa. Sejak kejadian itu, kalau saya naik motor minta di depan terus. Saya naik motor boncengan sama teman saya, ada truk tanpa rating berhenti mendadak. Ini mau nyalip, wah! Yang depan kan tahu, langsung gini. Saya kan tidak tahu, langsung gini. Makanya sejak kejadian itu saya selalu minta di depan sekarang, kecuali terpaksa aja. Dan apa yang terjadi? Roh saya dibawa di surga. Di situ saya dikasih lagu nyanyi haleluya dan awan kemuliaan. Di situ Tuhan tunjukkan masa yang akan datang.
bahwa Indonesia akan terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Di situ ditunjukkan bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan. 25 tahun dimulai dari krisis 98, berarti pemulihan Indonesia tahun 2023. Dan sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi 2018 anginnya, dan datangnya 2019 2020. Dan waktu 2020 pertengahan akan stagnat, maju ndak mundur ndak, itu sampai tahun 2023. Kalau turun pas gini 2020 akan turun terus sampai 2023. Kalau stabil terus, tidak maju tidak mundur sampai tahun 2023. Di situ Tuhan tunjukkan masa yang akan datang, apa yang akan terjadi atas Indonesia. Di situ saya dikasih tahu suatu rahasia, harus beli tanah. Tanahnya apa? Yaitu pinggir-pinggir kota. Apa saudara? Pinggir-pinggir apa? Pinggir-pinggir apa? Kota, bukan yang di dalam kota. Karena saya orang goblok, saya diajarin jangan beli tanah di atas 10 juta. Kalau beli tanah di atas 10 juta, tahun depan naik 20 juta, berat. Betul? Betul? Tapi kalau beli tanah di bawah 1 juta 200.000, tahun depan naik 400.000, itu lebih mudah. Betul? Karena saya bodoh, saya dikasih tahu Tuhan, beli tanah semua di bawah 1 juta. Pinggir jalan 2 mobil lewat, jangan di puncak gunung, siapa yang beli? Ditunjukkan pinggir jalan 2 mobil lewat aspal. Dan Tuhan ngomong, pada waktu tahun 2023 ekonomi akan dipulihkan stabil, maka semua yang dilewati pintu tol akan naik berlipat-lipat. Ngomong sebelahnya, beli tanah. Jelas? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Tanah. Ditunjukkan hari yang akan terjadi. Di situ saya suruh kembali ke bumi, saya hidup kembali. Dan setelah saya hidup kembali, saya lakukan petunjuk itu. Saya bingung bagaimana cara beli tanah. Saya belajar satu hal, mengucapkan firman Tuhan. Ingat, iman itu harus diperkatakan. Apa saudara? Iman itu apa saudara? Harus apa? Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Dan yang berseru dalam nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan apa yang terjadi? Suatu kali saya pertama beli tanah, ada seorang bapak nawarin saya, padahal ini saya butuh uang mau jual tanah. Per meter berapa? 100.000 dan bisa diangsur. Lalu lunasnya kapan? Terserah Pak Daud. Wah, enak menini, betul lah. Bayarnya lunasnya terserah bapak punya uang kasih ke saya. Wah, saya pikir ini paling bagus. Nah, saya ditunjukkan tanahnya di tengah sawah, tidak ada jalannya. Kalau mau ke situ harus lompat, harus terbang. Tengah sawah itu lah. Saya lihat tengah sawah tidak ada jalan. Oke lah, saya beli. Karena 100.000 bisa nyicil, terserah saya sampai lunasnya. Kira-kira hanya 400 meter. Saya ucapkan firman itu. Aku percaya, di mana kakiku dipijak, Engkau menyertai dan memberkati. Ingat kitab Yosua
dimanapun engkau bisnis, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berada, ucapkan firman itu. Amin, amin. Saya berdoa, di mana kakiku dipijak, engkau menyertai, memberkati. Saya beli tanah itu lunas. Begitu lunas, tidak tahunya itu ada perumahan. Tanah tempat saya jadi pinggir jalan. Ada jalannya, jalan untuk menuju perumahan itu. Langsung ada yang mau beli 1/4 juta. Langsung tak jual. Mumpung ada orang gila lewat, betul? Nah, saya jual tanah itu. Disitulah saya mulai mengerti. Di dalam bisnis pun harus dilibatkan Tuhan. Jadi engkau harus ucapkan, aku percaya tidak akan di mana kakiku dipijak, engkau menyertai dan memberkati. Suatu kali saya di satu tempat beli tanah, karena saya itu bisnis itu, saudara, tanah. Waktu itu saya beli tanah, diketawain banyak orang, banyak setannya, banyak rampoknya. Setan keluar, rampok datang. Dan itu tidak ada jembatannya, harus muter. Tanah per meter hanya 200.000, 300.000, maksimal 500-600. Waktu itu saya waktu di surga mendapat petunjuk Tuhan, semua di bawah 1 juta. 2 mobil lewat. Apa yang terjadi? Saya beli tanah itu, saya injek tanah itu, saya ucapkan janji Tuhan. Ingat, kalau dimanapun engkau berada, engkau bekerja, ucapkan firman itu. Amin, amin. Libatkan Tuhan. Apa, saudara? Libatkan apa, saudara? Di mana kakiku dipijak, engkau menyertai dan memberkati. Apa yang terjadi? Saya beli tanah itu berapa tempat, pinggir jalan, semua di bawah 1 juta. Setelah saya beli, 3, 4, 5 tahun kemudian, tempat yang saya beli itu jadilah pintu tol Solo. Itu tanah dari harga 300.000, 500.000 langsung naik jadi 3 juta, 4 juta. Saya nyesel sekali, kenapa beli tidak banyak sekalian. Ya, makanya rumah saya begitu pintu tol langsung lihat rumah saya. Kenapa? Di mana saya bisnis, di mana saya berada, harus diucapkan firman itu. Orang rajin, orang pandai kalah lawan satu, hoki. Betul? Dan hoki itu datangnya dari Tuhan. Dimanapun engkau berada, ucapkan firman itu. Dan saya setiap kali beli tanah, saya selalu ucapkan itu. Di mana kakiku dipijak, aku menyertai, aku percaya sesuai firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati. Dan kalau dalam suatu bisnis, saya selalu doa gini, Tuhan, ingat semua, Tuhan, kalau bukan jalanmu, berikan hambatan yang besar. Dan kalau itu jalanmu, buka jalan selebar-lebarnya. Suatu kali ada isu, waktu itu Pak Jokowi jadi, Bapak Jokowi jadi wali kota Solo. Waktu itu dengar-dengar isu bahwa nanti akan dibikin Trans Studio, mall terbesar di Jawa Tengah. Wah, langsung banyak orang mau beli tanah sekitar situ. Ada maklar datang ke saya. Waktu itu saya doa sama Tuhan. Maka nih, saudara harus libatkan Tuhan dalam bisnis.
Karena saya orang bisnis. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau ini bukan jalanmu, berikan hambatan yang besar. Dan kalau ini adalah jalanmu, buka lebar. Maklar ini nunjukin tanahnya ke saya. Dia kan tahu lokasi tanahnya. Dia tunjukin, nyasar, tersesat di satu tempat. Di tempat pembuangan sampah terbesar kota Solo. Masuk daerah Putri Cempok, masuk di tengah sampah, dan mobil saya bannya meledos. Udah di tengah sampah meledos, udah bau mutah-mutah, ban meledos. Langsung saya tahu ini bukan jalan Tuhan. Kenapa? Hambatannya besar sampai mabok di tengah Bayangin, udah masuk ke situ, udah di tengah sampah, ban meledos. Mau tidak mau, korban pelek tetap tak terjang, bodak, pelek hancur, terserah, penting keluar dari tempat pembuangan sampah. Saya tidak jadi beli tempat itu, dan sampai sekarang satu bata pun tidak ada mall di situ. Makanya di situ saya mengerti, di dalam bisnis, di dalam usaha harus melibatkan Tuhan. Apalagi kalau itu jodoh, hati-hati doa. Tuhan, berikan aku tulang rusuk, jangan sampai salah tulang kaki. Betul? Betul? Ingat, karena menikah itu seumur hidup. Betul? Ingat, selama engkau belum menikah, buka mata lebar-lebar, masih banyak pilihan. Betul? Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Makanya saudara, di dalam bisnis engkau harus libatkan Tuhan. Suatu kali di desa, ada satu tempat di desa, masuk pelosok dekat lereng Gunung Merapi. Di situ desa masuk, ya ibaratnya untuk investasi tidak ada hasilnya, Saya beli tanah di situ untuk nolong masyarakat. Waktu saya ada tanah di situ, saya beli. Saya ucapkan firman Tuhan itu, Tuhan, aku percaya di mana kakiku dipijak, Engkau menyertai dan memberkati. Saya beli tanah pinggir jalan sekitar situ, karena saya masih ingat petunjuk Tuhan, semua di bawah 1 juta. Apa yang terjadi? Begitu saya beli, 2 tahun kemudian jadi kecamatan, dekat kantor kecamatan. Sampai orang-orang kaget, Pak Daud kok sakti sekali. Itu dah langsung berubah lokasi. Satu hal, saya ucapkan firman itu. Engkau buka toko, engkau buka pabrik, buka apapun usaha, perkatakan firman itu. Dan kalau engkau mempercayainya, ingat, tidak akan dipermalukan. Ngomong sebelahnya, tidak akan dipermalukan. Amin. Amin. Ucapkan janji Tuhan. Iman itu harus diperkatakan dengan hati percaya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, ada waktunya Tuhan tidak menyatakan mujizat hari itu. Artinya Tuhan memberi engkau pembelajaran. Ada suatu rencana Tuhan yang lebih besar. Amin. Bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu
berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus bentengi, lawat kami secara pribadi. Demi nama Yesus, yang percaya katakan Amin.